Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi, bicara tentang open heaven, di mana surga terbuka bukan dinikmati saat kita dipanggil pulang, tapi saya berdoa surga terbuka benar-benar kita alami saat saudara dan saya ada di muka bumi ini. Nah, untuk itu baiklah kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan sudah persiapkan kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Mari berbicara dan urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengar dimanapun saat ini mereka berdoa, mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar lawatan Tuhan terjadi. Roh Kudus memberi pengertian bagi setiap yang mendengar, sehingga firman ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, dan open heaven, surga terbuka, boleh dinikmati oleh setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat satu ayat, Efesus pasal yang ketiga ayat 20, berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya percaya ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin, bahwa bagi Dialah, bagi Allah lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saya percaya kita semua percaya firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua mengimani firman ini terjadi, Allah melakukan jauh lebih banyak. Tapi persoalannya adalah berapa banyak saudara dan saya sudah menikmati, sudah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah kita duga, tapi benar Tuhan kerjakan. Saudara, kenapa seringkali kita tidak mengalami? Satu hal yang saya tahu adalah karena seringkali pikiran kita membatasi perkenanan Tuhan. Pikiran kita seringkali membatasi pemahaman kita terhadap Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Sehingga Rasul Paulus pada jemaatnya di Roma berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Roma 12 ayat 2. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita mengerti mana kehendak Allah. Saudara, Rasul Paulus sendiri nyatakan bahwa pikiran kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Karena dengan perubahan pikiran kita, maka saya percaya bahwa apa yang difirmankan kita bisa alami, kita bisa dapatkan. Ada istilah dikatakan gini, pikiran kecil hanya memikirkan atau hanya membicarakan orang lain. Pikiran yang sedang membicarakan hal-hal yang terjadi. Tapi seorang yang punya pikiran besar, maka yang dibicarakan adalah hal-hal yang akan datang, hal-hal masa depan, hal-hal kedepannya seperti apa. Saudara, dunia saja mengenal hal-hal yang seperti itu. Maka saya percaya bahwa
kekristenan di dalam Yesus Kristus, pikiran saudara dan saya harus mengalami satu pembaharuan, harus mengalami satu peningkatan. Sehingga ketika kita mengalami satu peningkatan, satu pembaharuan, maka saya percaya ayat ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan saja Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Tapi saya percaya sungguh-sungguh terjadi. Hari ini, seandainya saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara berdoa, saudara memohon, bahkan saudara memikirkan sesuatu, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sanggup melakukan yang lebih besar dari apa yang sedang saudara doakan hari ini, yang sedang saudara pohonkan hari ini, yang sedang saudara pikirkan hari ini. Mungkin ada di antara kita yang minta kesembuhan. Saudara, saya mau bilang bahwa Allah melebihi atau Allah melakukan jauh lebih banyak dari sekedar apa yang saudara doakan, yaitu sembuh. Tapi Tuhan bisa beri kesembuhan yang sempurna. Tuhan akan beri kesehatan yang sempurna. Tuhan akan beri kesehatan yang prima, stamina yang baik. Kalau saudara membutuhkan satu pertolongan, Dia Allah yang melakukan jauh lebih banyak, sebab Dia Allah penolong yang sungguh sangat terbukti pada waktu kesesakan. Nah, saudara, bagaimana caranya kita memperbaharui pikiran kita? Bagaimana caranya kita meningkatkan pikiran kita? Kolose berkata, hendaklah kita mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk. Kolose pasal yang ketiga, coba kita lihat sebentar. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk mengalami kuasa Tuhan, Allah yang melampaui, melakukan jauh lebih banyak, maka kita harus memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, memang tidak ada yang tahu dengan pikiran Allah, tapi Paulus punya pikiran Kristus. Kenapa saudara dan saya harus memiliki pikiran Kristus? Bagaimana caranya mendapatkan pikiran Kristus? Saya percaya bahwa pikiran Kristus adalah firman Allah. Nah, ketika saudara membaca firman Allah, maka pikiran saudara akan diubahkan. Pikiran saudara akan mengalami satu peningkatan. Dalam Mazmur 119, Mazmur 119 berkata, kita lihat sebentar. Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dampak dari kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan.
kalau saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Pemazmur berkata bahwa dia mengalami satu hal yang lebih. Ya, ini kata lebih ada berapa kali ditulis. Ayat 98, aku lebih bijaksana. Ayat 99, aku lebih berakal budi. Ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata dampak dari kita membaca firman Tuhan, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, merenungkan siang dan malam, ada hal yang baik terjadi. Ada sesuatu yang diperbaharui oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Khususnya dalam karakter kita. Khususnya dalam pengertian kita, pengenalan kita. Khususnya dalam kehidupan kita. Dikatakan lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Saudara, ini berbicara bahwa semakin kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh semakin dewasa dalam kehidupan ini. Kita boleh semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita lebih arif lagi di dalam menyikapi segala sesuatu. Dan yang pasti saya percaya, ketika saudara dan saya banyak membaca firman Tuhan, maka kita akan lebih mengenal siapa Allah kita. Kita lebih mengerti Allah kita. Dan saudara, bukan itu saja, tapi ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka ada satu benih ilahi yang tertanam dalam hidup saudara dan saya. Dan benih itu, saudara, punya sesuatu yang dahsyat. Kalau kita baca kembali di Efesus pasal yang ketiga, kembali kita baca ayat tadi yang pertama, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, kalimat terakhir berkata, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perlu digarisbawahi bahwa kalimat ini menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menaruh kuasa dalam hidup saudara dan saya. Coba kita lihat sebentar Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ketika saudara percaya Yesus Tuhan dan Yesus Juru Selamat, saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kenapa seringkali kita tidak mengalami Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan? Yang pertama dikatakan karena pikiran kita yang membatasi, sehingga mulai malam hari ini kita harus lakukan pembaharuan pikiran lewat perenungan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak mengalami Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan? Karena kuasa yang ada dalam diri kita tidak digunakan, tidak difungsikan. Kata kuasa ditulis dalam bahasa aslinya dinamit, gitu ya. Punya daya ledak yang tinggi,
punya daya ledak yang hebat. Tapi apa artinya punya daya ledak yang tinggi kalau dinamit itu didiamkan saja? Perlu ada yang menyalakan atau menyulutnya. Begitu juga kuasa yang ada di dalam diri kita. Tugas saudara dan saya setelah kita memperbarui pikiran kita, maka tugas yang kedua adalah saudara dan saya harus menyalakan kuasa itu. Kuasa ini harus dihidupi Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan cara saudara dan saya benar-benar menghidupi firman yang tadi dibaca. Dengan saudara tetap melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan saudara mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kuasa itu benar-benar akan terjadi ledakan yang dahsyat. Di Perjanjian Lama banyak cerita bagaimana kemudian Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Ketika janda Sarfat kedatangan Elia pada saat musim paceklik kelaparan, janda ini sudah bersiap-siap, hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak, diolah, dibuat, makan, selesai. Tapi Elia katakan, buatlah itu, kerjakan, dan beri. Saudara, ketika janda ini mempercayai dan melakukan, maka kita melihat Allah melakukan jauh lebih banyak. Ya, dipelihara. Janda yang memiliki hutang banyak hanya punya sedikit minyak. Elisa katakan, apa yang kau miliki? Hanya sedikit minyak. Tutup. Pinjam bejana. Masuk kamar, tutup, tuang. Ketika mempercayai dan melakukan, maka Allah melakukan jauh lebih banyak. Dikatakan minyak tidak habis-habis. Sampai bejana yang ada penuh. Dan akhirnya hutang-hutang lunas. Dan mereka masih hidup dari sisanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tugas kita hari-hari ini, khususnya di tahun 2021. Untuk saudara dan saya menikmati surga terbuka, maka Anda bisa enggak. Kuasa yang Tuhan sudah taruh itu, Bapak Ibu, kita harus hidupi terus-menerus. Kita harus nyalakan itu terus-menerus. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, Dia melakukan jauh lebih banyak itu. Benar-benar terjadi. Hari ini apa yang menjadi doa saudara? Percaya, terima dengan iman. Allah yang saudara sembah, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap melakukan bagiannya, melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Bapak Ibu doakan, pikirkan. Asal saudara juga mau konsisten untuk menghidupi kuasa yang ada dalam diri saudara itu. Dengan hidup benar, dengan setia, dengan tekun, melakukan apa yang menjadi bagiannya, hidup menurut firman Tuhan,
menanggalkan dosa. Maka saya percaya firman itu terjadi digenapi. Ya dan amin. Ya, saya kira tidak perpanjang firman Tuhan ini, pengajaran ini, tapi biar lewat pengajaran yang singkat memberi satu kekuatan buat kita bahwa Allah masih bekerja di jalannya. Tidak pernah terlihat oleh kita, tapi kita bisa rasakan campur tangannya, pemeliharaannya, penyertaannya yang sempurna. Saya percaya bahwa Allah tidak berhenti bekerja. Allah terus bekerja sampai hari ini buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu terjadi seperti yang mereka percayai, bahwa Engkau Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, pikirkan. Apapun yang menjadi doa pikiran mereka, hamba percaya Tuhan sanggup melakukan lebih banyak lagi Tuhan. Dari semua yang mereka minta, dari semua yang mereka pikirkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi permohonan mereka. Dan hamba percaya Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu digenapi dan kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang mendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.